Core on this computer. Ya, minggu yang lalu kita lihat anak-anak remaja dan kehidupan misioner. Dan kita lihat waktu itu tentang siapakah anak-anak remaja itu, kemudian apa tugas mereka, ya, rentangan usia, tantangan-tantangan yang dihadapi, lalu anak-anak remaja dalam kitab suci seperti apa, ya, dasar biblis dari kehidupan misioner, ya, banyak hal yang kita lihat minggu yang lalu. Nah, tentu saja harapannya adalah bahwa kita memiliki satu perspektif yang sama sebagai pembina anak-anak muda dan remaja untuk bisa membantu mereka bertumbuh dalam satu semangat yang sama, yaitu semangat misioner gereja. Gereja kita adalah gereja misioner. Dan saya yakin bahwa tugas perutusan kita itu mau membawa anak-anak muda ini dan juga anak-anak remaja sehingga dari usia dini itu mereka bisa mengalami, merasakan, dan pada gilirannya mereka sudah bisa menjadi misionaris terhadap rekan atau teman sebaya atau peer group-nya. Ya. Maka minggu lalu kita lihat dari pandangan magisterium, dari kitab suci, dan lain sebagainya. Katekismus Gereja Katolik juga kita lihat, ya, dan lain sebagainya. Nah, hari ini saya akan membawa kita ke topik yang baru, yaitu tentang orang-orang muda dan kehidupan misioner gereja. Saya mulai membawa kita untuk coba melihat gambar ini. Ya. Beberapa tahun yang lalu, Paus Fransiskus itu membuat sebuah sinode khusus untuk orang-orang muda. Saya yakin bahwa kita di Indonesia juga orang-orang muda ikut berpartisipasi dalam sinode tersebut. Dan hasil dari sinode itu adalah sebuah surat yang ditulis oleh Paus untuk orang-orang muda, namanya Christus Vivit. Dan di dalam Christus Vivit itu juga Bapak Suci Paus Fransiskus coba untuk menampilkan wajah orang muda dalam gereja Katolik, tantangan-tantangan yang dihadapi, dan bagaimana orang-orang muda itu perlu memiliki tugas dan tanggung jawab misioner di dalam gereja. Nah, maka dalam pertemuan kita kali ini, saya akan coba untuk berbicara lebih banyak dari dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus, Christus Vivit, karena di situ juga ada poin-poin penting tentang kehidupan misioner dalam gereja. Tapi saya seperti biasa akan coba menampilkan wajah orang muda di dalam kitab suci, wajah orang muda masa kini, terutama kita kenal ada generasi milenial, kemudian ada generasi Z yang memang punya karakter tersendiri, dan lagi-lagi kita diingatkan bahwa perutusan kita untuk membantu mereka menjadi misionaris dalam gereja. Nah, mari kita lihat dalam kitab suci, ya. Ada banyak tokoh, tapi saya pilih beberapa ini. Ya. Di dalam kitab suci Perjanjian Lama terutama, itu ada sosok-sosok orang muda, laki-laki yang terkenal. Salah satunya yang paling awal dari kitab suci kita adalah Yusuf, anak Yakub, yang masih muda, dijual ke Mesir, kemudian di Mesir dia memiliki tugas dan tanggung jawab yang begitu besar. Saya memberikan beberapa kutipan kitab suci di sini tentang Yusuf, anak Yakub. Ya. Anda bisa lihat sendiri dalam kitab Kejadian bab 39 ayat 4 dan 6, tapi terutama di kitab Kejadian bab 41 ayat 39 sampai 46. Itu kita akan menemukan, ya, tugas
dan tanggung jawab dari Yusuf yang dari muda itu dijual ke Mesir dan bertumbuh menjadi dewasa dan menjadi seorang leader di Mesir. Kemudian tokoh lain yang juga boleh dikatakan sebagai tokoh yang terbilang muda adalah Saul. Ya, Saul juga menjadi raja di Israel, raja yang pertama, dan melakukan tugas kepemimpinan cukup lama, sekitar 40 tahun. Ya, kita bisa membacanya itu dalam 1 Samuel, ayat-ayatnya saya tampilkan di sini. Kemudian Raja Daud, ya, Daud ketika terpilih menjadi raja itu seorang gembala yang masih kerja di padang menggembalakan ternak, dan kisahnya juga menarik. Panggilannya menjadi raja itu ketika dia masih muda. Atau sosok lain seperti Yerobeam, seorang raja pertama di kerajaan utara, ya, kerajaan utara yang ibu kotanya adalah Samaria. Lalu ada Daniel, ya, kita juga kalau melihat sosok Daniel bersama teman-temannya ketika terpilih, ya, akhirnya dia punya jabatan tersendiri di kerajaan Babel. Ya. Nah, ini garis besar, ya, sosok-sosok orang muda tertentu di dalam kitab Perjanjian Lama yang menggambarkan bahwa dalam pikiran Tuhan, ya, itu orang-orang muda punya tempat yang sangat istimewa. Ya. Kita tidak hanya melihat mereka, orang muda masa kini, sebagai masa depan dan harapan gereja. Tapi sebenarnya kalau kita membaca kitab suci, sosok ini hanya sebagian yang saya tampilkan di sini, betul-betul mewakili banyak orang muda yang tampil begitu cemerlang karena mereka adalah pilihan dari Tuhan. Kalau tentang orang muda, tadi ya laki-laki. Kalau perempuan, ya kiranya kita bisa temukan di sini. Ya, kalau kita membaca kitab Kedua Raja-Raja bab 5 ayat 2-6, ada seorang gadis Ibrani cilik yang pada waktu itu dalam pelayanan militer asing Naaman, ya, dia ikut campur tangan dengan iman untuk membantunya sampai sembuh dari penyakit kustanya. Ya, itu cerita tentang gadis yang ada dalam kitab Kedua Raja-Raja. Atau kisah tentang Ruth, ya, juga sangat terkenal. Ruth yang masih muda adalah contoh, ya, kemurahan hati dengan tetap tinggal bersama ibunya, ibu mertuanya yang jatuh dalam kemalangan. Ya, dia begitu setia dengan ibu mertuanya. Jadi sosok wanita kudus di dalam kitab suci yang digambarkan bukan pada saat mereka masih sudah dewasa, tapi masih usia muda. Atau tentu saja, meskipun saya tidak tampilkan di sini karena ini adalah sosok dalam kitab Perjanjian Lama, tapi kita bisa lihat juga sosok Bunda Maria adalah salah satu contoh wanita muda yang juga memiliki peran yang sangat besar dalam sejarah keselamatan kita. Keterpilihannya menjadi ibu bagi Yesus itu, dia usianya sekitar 19 tahun. 18-19 tahun dia mendapat panggilan, ya, kabar sukacita dari malaikat Gabriel. Nah, jadi sekali lagi bahwa orang-orang muda, baik laki-laki, ya, dalam slide sebelumnya, ya, baik laki-laki ini maupun perempuan, ini mereka punya peran yang sangat istimewa sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang dijadikan model untuk orang-orang muda sepanjang zaman. Ya, kalau kita membaca kisah-kisah kehidupan mereka. Nah, sebenarnya ketika kita melihat sosok-sosok ini, baik Yusuf, Saul, Raja Daud, Yerobeam, Daniel, Musa, ya, dan lain sebagainya, sosok-sosok ini adalah sosok-sosok misioner dalam kitab Perjanjian Lama. Karena Tuhan memanggil mereka untuk suatu perutusan tertentu, suatu tugas yang istimewa. Ya. Meskipun ya, mereka masih terlalu muda, tapi Tuhan sudah punya rencana yang indah bagi mereka untuk memberikan kepada mereka tugas perutusan supaya bisa terlibat dalam membawa kabar sukacita, ya, dalam bahasa Perjanjian Baru, kabar sukacita kepada
orang-orang yang lain sesuai dengan zaman mereka. Nah, di samping sosok-sosok tadi, saya coba tampilkan di sini beberapa ayat kitab suci yang juga mencerminkan bagaimana Tuhan itu punya perhatian yang begitu besar kepada orang-orang muda. Ya. Jadi tidak hanya sosok-sosok yang tampil, tapi dalam kitab suci kita, kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya, itu juga ada ayat-ayat kitab suci yang benar-benar memuliakan kehidupan orang-orang muda. Saya kasih contoh misalnya dalam Amsal bab 20 ayat 29. Saya tampilkan di sini. Kemuliaan orang muda ialah kekuatannya, tetapi kehormatan orang tua ialah rambutnya yang memutih. Abaikan yang terakhir, yang rambut memutih itu, ya. Tapi yang di depan, kalimat yang di depan itu, kemuliaan dari orang-orang muda adalah kekuatannya. Nah, maka dalam tugas misioner gereja, ya, kiranya yang kita andalkan dari orang-orang muda adalah kekuatan mereka, kreativitas mereka, ya, semangat mereka untuk ikut terlibat dalam tugas misi dan evangelisasi di zaman ini, ya, di gereja kita, gereja Indonesia, atau tren gereja sekarang ini juga bukan menjadi misionaris di dalam, tapi juga menjadi misionaris lintas batas, ya, di mana-mana sudah ada orang-orang muda yang memilih menjadi misionaris awam, ya, dengan bendera international volunteers, ya, relawan internasional. Tapi ketika mereka pergi ke tempat-tempat baru, mereka tidak hanya menjadi relawan internasional, tapi juga di kesempatan yang sama ikut mewartakan Injil melalui kesaksian hidup mereka sebagai orang-orang Katolik. Saya tampilkan di sini juga misalnya 1 Petrus bab 5 ayat 5 dan 6, ya. Dikatakan begini, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang tua, orang yang tua. Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kiranya yang menjadi perhatian kita adalah kalimat yang pertama. Hai orang muda, tunduklah, ya. Jadi faktor kepatuhan. Nah, kalau kita lihat seruan dari Santo Petrus ini juga sebetulnya sebuah seruan misioner, ya. Orang-orang muda tunduklah pada orang-orang tua, ya. Orang yang tua ini bukan hanya parents, ya, orang tua di rumah, tapi juga orang-orang yang dituakan dalam organisasi, dalam karya, ya, ketika mau memberi kesaksian hidup sebagai orang muda dalam konteks misi, ya, orang perlu menunjukkan satu sikap kepatuhan, ya, kerendahan hati untuk mentaati dan lain sebagainya. Atau misalnya dalam kitab Pengkhotbah bab 11 ayat 9 dan 10. Bersukarialah hai pemuda dalam keadaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu, dan pandanglah matamu. Tapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini, Allah akan bawa engkau ke pengadilan. Buanglah segala kesedihan dari hatimu, dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Nah, ini kalau kita membaca kitab Pengkhotbah, memang punya nuansa yang sedikit berbeda. Mungkin membuat kita merasa itu punya nuansa pesimisme. Sebetulnya tidak seperti itu, ya. Fokus perhatian kita adalah pada perkataan bersukarialah, bersukacitalah, hai pemuda, dalam kemudaanmu. Ya, kiranya faktor atau aspek misioner yang mau ditekankan di sini adalah seorang yang muda, ya, seorang pemuda itu mestinya menunjukkan aura sukacita, aura kebahagiaan. Karena dia dengan semangat seperti itu, yang bisa dia wartakan kepada orang-orang lain adalah kebahagiaan yang dia miliki, sukacita yang dia miliki, dia bisa bagikan. Ya, bersukarialah hai pemuda, dalam kemudaanmu biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Ya. Jadi dalam kitab Pengkhotbah, ya, orang muda juga diajak untuk memiliki hati yang penuh sukacita, hati penuh kebahagiaan. Misalnya dalam 1 Timotius bab 4 ayat 12, ya,
Santo Paulus juga mengingatkan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, ini kadang-kadang dalam konteks ya memberi tanggung jawab dalam kehidupan misioner. Ya, kadang-kadang orang yang lebih dewasa berpikir, ini kan masih muda, belum berpengalaman. Ya, kadang-kadang menjadi sulit untuk bisa memberikan kepercayaan pada orang-orang yang dianggap masih terlalu muda, masih hijau. Ya, tapi sebetulnya ketika orang-orang muda itu dikasih tanggung jawab tertentu, mereka itu bisa melakukannya dengan bagus. Yang penting apakah ada trust atau kepercayaan dari orang-orang yang lebih dewasa kepada dia atau tidak. Kita bisa menemukan itu dalam konteks paroki, ya, anak-anak OMK kita. Kadang-kadang mungkin di dalam keluarga masing-masing orang tua mungkin tidak begitu yakin dengan anaknya apakah dia bisa atau tidak. Tapi ketika anak OMK itu diberi tugas untuk memimpin atau mengorganisir kegiatan tertentu, sangat spektakuler, sangat luar biasa. Hanya saja kesempatan untuk bisa memberikan kepercayaan, trust kepada mereka itu yang penting. Ya, kadang-kadang itu susah untuk memberi kepercayaan karena dianggap masih terlalu muda atau kurang berpengalaman. Saya kira ini menjadi challenge tersendiri dalam konteks misi dan evangelisasi. Ya, kalau itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita, maka kita sebagai orang dewasa perlu memberikan yang namanya regenerasi. Ya, berikanlah kepercayaan pada yang muda-muda untuk belajar, ya, bermisi dan lain sebagainya. Atau misalnya dalam kitab Amsal, hai anakku, jangan pertimbangkan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Ya, ini beberapa contoh ya yang saya tampilkan di sini, ya, betapa di dalam kitab suci, ya, yang namanya orang-orang muda, contoh-contoh pribadi yang tadi ditampilkan, dan juga beberapa ayat yang saya pilihkan ini untuk menunjukkan bahwa dalam rencana Tuhan, orang-orang muda itu selalu istimewa. Orang-orang itu selalu istimewa, orang-orang muda selalu istimewa. Maka kita tidak punya kuasa untuk bisa menyepelekan mereka. Ya, karena mereka punya potensi yang besar untuk bisa ikut terlibat dalam karya misi dan evangelisasi kita. Nah, Fransiskus ketika setelah sinode, dia menulis kepada orang-orang muda, satu nomor yang menarik adalah di nomor yang ke-22. Dia katakan, Yesus Kristus itu selalu muda. Ya. Kalau kita membaca surat kepada umat Ibrani, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Ya. Yesus Kristus itu sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya tetap Yesus yang tidak akan berubah. Dalam bahasanya Paus Fransiskus, ya, Yesus Kristus itu selalu muda. Ya. Dan memang kalau kita lihat dari segi usianya, meninggal di usia 33 tahun. Atau kalau kita membaca Injil, ya, yang ditampilkan adalah sosok Yesus yang muda. Ya, tidak pernah sosok Yesus yang sudah jadi opa-opa dan oma-oma. Tapi Yesus yang muda, energik, dan sebagai seorang misionaris yang luar biasa. Kalau kita membaca tulisan Lukas dalam Kisah Para Rasul, sangat jelas di sana, dia berkeliling dan berbuat baik. Ya, berkeliling dan berbuat baik. Itu aspek misioner yang luar biasa dari Yesus. Selalu muda. Ya. Maka di sini, di nomor yang ke-22 dari Kristus Vivit, ya, saya tampilkan di sini. Wait, ya. Nomor 22. Dikatakan ini, Yesus adalah orang muda di antara yang muda. Ya, orang muda di antara yang muda. Untuk menjadi teladan bagi yang muda dan menguduskan diri mereka kepada Tuhan. Ini menarik ya, perkataan dari Paus Fransiskus ini. Yesus adalah orang muda di antara yang muda. Supaya apa? Supaya menjadi teladan bagi yang muda
dan menguduskan diri mereka yang masih muda kepada Tuhan. Ya, menguduskan diri. Menguduskan diri mereka. Maka dikatakan bahwa dalam sinode yang dikhususkan untuk orang-orang muda, di sana dikatakan bahwa masa muda adalah periode kehidupan yang orisinal dan menggairahkan yang telah dihayati oleh Yesus sendiri dengan menguduskannya. Jadi masa muda itu begitu istimewa, ya, asli, ya. Karena itu apa yang Injil katakan pada kita tentang masa muda Yesus, bahwa Yesus itu selalu muda. Lalu Paus Fransiskus juga memberikan contoh di dalam gereja, bagaimana orang-orang muda itu berperan begitu aktif dalam kekudusannya. Ya, di sini ada kalimat teladan bagi yang muda dan menguduskan diri mereka kepada Tuhan. Dan ternyata kalau kita lihat dalam gereja, itu begitu banyak orang muda yang menjadi kudus. Ya. Kita lihat contoh-contoh orang muda di sini. Ya. Di sini ada Santo Sebastianus yang terkenal di zaman dahulu. Ya. Santo Sebastianus adalah seorang kapten muda Garda Praetorian. Dikisahkan bahwa ia berbicara tentang Kristus di mana-mana dan mencoba untuk mempertobatkan teman-temannya hingga mereka memerintahkannya untuk meninggalkan imannya. Karena ia menolak, mereka menghujaninya dengan panah, namun ia selamat dan terus memberitakan Kristus tanpa rasa takut. Dan pada akhirnya dia juga dicambuk sampai mati. Santo Sebastianus. Ya. Ini contoh orang muda misioner yang hebat. Ya. Jadi dia bercerita tentang imannya, bercerita tentang Kristus, ya, berusaha untuk mempertobatkan teman-temannya, ya, dan pada akhirnya dia juga menjadi seorang martir. Ya. Dia dihujani dengan cambuk sampai akhirnya dia meninggal. Contoh yang lain di sini adalah Santo Fransiskus dari Assisi. Santo Fransiskus dari Assisi itu memulai panggilannya bukan ketika usianya sudah 40-an, tapi ketika dia masih muda, mendapat panggilan itu. Ya. Santo Fransiskus dari Assisi sangat muda, penuh dengan mimpi. Ya. Ia mendengar panggilan Yesus untuk menjadi miskin seperti dirinya, dengan memperbaharui gereja melalui kesaksiannya. Fransiskus yang masih muda, ketika dia bersaksi, ini betul-betul dia membuat sebuah revolusi mental kepada seluruh gereja. Dan itu yang dikenang bahkan sampai saat ini. Kalau menyebut nama Fransiskus, bukan hanya pada masanya, tapi sampai saat ini tetap terkenang. Ia menyerahkan seluruh dirinya dengan gembira dan menjadi santu persaudaraan universal, ya, Fratelli Tutti, ya, itu yang menjadi juga bahasa khasnya Paus Fransiskus. Atau orang kudus lain, Joan d'Arc, ya, seorang gadis petani yang walaupun usianya masih muda belia, tapi ikut berjuang untuk mempertahankan Prancis dari para penjajah. Ya. Atau Beato Andrew Puyen, ini adalah seorang kudus dari Vietnam, dekat-dekat dengan kita. Dia adalah seorang katekis, membantu para misionaris, dan dengan demikian berarti Beato Andrew Puyen ini, ya, juga seorang misionaris awam, ya, orang muda misionaris. Dia akhirnya dipenjarakan karena imannya kepada Kristus, dan dia juga tidak mau meninggalkan imannya. Akhirnya dia juga dibunuh sebagai martir. Ia meninggal, dan dikatakan bahwa ketika dia meninggal dunia, dia masih mengucapkan kata Yesus, masih menyapa Yesus. Itu yang terkenang dalam diri Andrew Puyen. Ya. Ada juga orang kudus lain seperti, ya, Santa Kateri Tekakwitha. Ya, ini juga seorang gadis pribumi dari Amerika Utara, juga dianiaya karena imannya. Ya. Dia ketika meninggal dunia, dia masih mengatakan, Yesus akan mengasihimu.
Ya, seorang gadis sederhana di Amerika Utara, sebelum menyerahkan nyawanya, dia masih mengatakan, Yesus akan mengasihimu. Ini suara misioner betul-betul. Orang kudus, sahabat kami para Salesian, Santo Dominikus Savio, ini adalah murid dari Santo Don Bosco. Ya. Ini spektakuler sekali. Bagaimana Don Bosco itu pencinta orang muda, rasul orang muda, itu bisa mendidik orang muda dan menjadi kudus. Salah satunya adalah Santo Dominikus Savio, yang punya satu prinsip misioner kepada teman-teman sebayanya. Dia mengatakan, lebih baik mati daripada berbuat dosa. Anak usia muda itu sudah punya pemikiran yang sangat matang. Ya. Dia katakan pada teman-teman, ya, serve the Lord with joy. Layanilah Tuhan dengan penuh sukacita. Ya. Layani Tuhan dengan penuh sukacita. Dan luar biasa. Dia punya prinsip yang tadi saya katakan, ya, lebih baik mati daripada berbuat dosa. Ini adalah sebuah kesaksian misioner untuk orang-orang muda yang lain. Ada juga orang muda lain, orang kudus seperti Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus, pelindung misi. Ya, ini adalah seorang muda. Dia tidak pernah pergi ke tanah misi, tapi dia berdoa untuk misi. Itu sebabnya dia diangkat sebagai salah seorang pelindung misi, termasuk Santo Fransiskus Xaverius. Ya. Jadi Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus luar biasa. Saya yakin banyak di antara kita yang membaca buku-buku kisah tentang kehidupannya, dan banyak yang menggemari orang kudus, yaitu Santa Teresia dari Kanak-Kanak Yesus. Ada juga satu orang kudus lain dalam keluarga Salesian, ya, maklumilah, yang mengajar ini adalah seorang Salesian. Tapi itu juga yang dikutip oleh Paus Fransiskus, karena mereka satu negara. Beato Severino Namuncura. Ya. Beato Severino Namuncura adalah seorang pemuda dari Argentina, anak dari seorang kepala suku yang sangat penting di Argentina. Ia menjadi seorang seminaris di Seminari Salesian. Dia punya keinginan kuat untuk kembali kepada sukunya untuk membawa Yesus Kristus. Tapi sayang sekali, dia meninggal di usia muda. Tapi yang jelas bahwa dia punya semangat misioner yang tinggi. Itu sebabnya Paus Fransiskus, ya, itu karena mereka satu negara, ya, dekat-dekat, dia punya devosi yang istimewa kepada Severino Namuncura. Kemudian ada satu lagi, ya, orang kudus, orang muda juga, yang saya tampilkan adalah orang-orang muda semua ini. Isidorus Bakanja, seorang awam dari Kongo, yang memberi kesaksian imannya. Ia disiksa sekian lama karena menawarkan kekristenan, menjadi misionaris, menawarkan iman Kristen pada orang-orang muda yang lain. Dia akhirnya meninggal, dan sebelum meninggal dia masih mengampuni Algojo yang membunuh dia di tahun 1909. Orang muda lain yang saya yakin bahwa kita juga sering mendengar namanya ini, Pier Giorgio Frassati, ya. Ini meninggal tahun 1925. Dia juga adalah seorang pemuda dengan sukacita yang begitu mempesona. Sebuah sukacita yang mengatasi banyak kesulitan dalam hidupnya. Ia mengatakan bahwa ia ingin membalas kasih Yesus yang ia terima dalam komuni kudus, dalam mengunjungi dan membantu orang-orang yang miskin. Maka dia punya semangat. Frassati, Pier Giorgio Frassati, itu terkenal sekali karena kecintaannya pada orang-orang miskin. Banyak orang muda, ya, orang muda begitu bergairah untuk mau menolong orang-orang miskin. Yang lain lagi misalnya Marcel Callo, ya. Marcel Callo ini seorang pemuda dari Prancis, meninggal tahun 1945 di Austria, ya, di penjara di kamp konsentrasi, di mana pada saat dia di kamp konsentrasi dia melakukan misi, dia bermisi. Apa yang dilakukan? Dia menghibur teman-temannya di penjara melalui iman di tengah kerja kerasnya. Jadi dia tidak takut di kamp konsentrasi sebagai salah seorang yang ditawan. Dia tidak merasa takut apapun. Justru di tempat itulah dia mewujudkan semangat misionernya. Luar biasa orang muda seperti
seperti Kalo. Kemudian ada Chiara Badano, ya. Chiara Badano ini meninggal terbilang muda. Tahun 1990 dia meninggal. Dia telah mengalami bagaimana rasa sakit dapat ditransfigurasi oleh kasih. Kunci dari kedamaian dan sukacitanya adalah kepercayaan sepenuhnya pada Tuhan dan menerima rasa sakitnya sebagai sebuah ungkapan misteri kehendaknya demi kebaikan dari semua orang. Chiara Badano. Dan tentu yang terakhir yang banyak di antara kita sangat menggemari, yaitu Beato Carlo Acutis. Ya, ini juga orang muda. Nah, Ibu-Bapak sekalian, saya mengambil ya di atas itu Yesus Kristus selalu muda. Dan dikatakan ya Yesus adalah orang muda di antara yang muda dan menjadi teladan bagi yang muda dan menguduskan diri mereka kepada Tuhan. Dan orang-orang muda yang saya sebutkan ini ya adalah orang-orang muda yang kudus dalam gereja, yang diakui, yang nama-nama mereka disebut sebagai orang kudus. Ada yang sudah santu, ada yang masih beato. Tapi bahwa mereka ini adalah orang-orang muda yang dalam kehidupan mereka menjalani semangat misioner. Ya, semangat misioner. Dan apa yang mereka lakukan? Kesaksian hidup mereka. Jadi mereka tidak melakukan seperti dalam penjelasan minggu yang lalu saya mengatakan, misi itu bukan berarti kita keluar dari kampung halaman kita, dari negeri kita, ke negeri yang baru untuk bisa merasul. Bukan. Bermisi juga dalam konteks kita adalah kehidupan kita yang nyata. Kita bisa bermisi dengan kesaksian hidup kita setiap hari. Dan ini adalah gambaran orang-orang yang merupakan misionaris yang besar, ya, dengan kesaksian hidup mereka yang luar biasa. Nah, setelah kita melihat dari kitab suci, kemudian dari ajaran gereja, mari kita terjun ke dalam kehidupan yang nyata. Bagaimana supaya orang-orang muda kita ini ya benar-benar menjadi orang-orang muda yang kita kehendaki misionaris sejati, ya. Dalam psikologi itu ada pembagian usia-usia seperti ini. Ada masa dewasa itu, ada periode dewasa awal, early adulthood, ada 18 sampai 40, ada dewasa madya, middle adulthood, ada dewasa akhir, late, ya, atau old age. Ya. Lupakan yang lain, tapi mungkin fokus kita adalah yang pertama itu, ya, yang 18 sampai 40. Minggu yang lalu saya mengatakan yang remaja itu bisa sampai 21. Dan kadang-kadang dalam pembagian ya terserah, ya. Dalam pembagian untuk orang-orang muda, dalam konteks kemudaan memang sangat sulit, ya. Orang-orang muda berkisar 18 sampai 40 ini. Tapi dalam konteks OMK kita, itu lebih sering kita dengar pembagiannya adalah anak-anak usia SMA-an sampai usia sekitar 35. Ya, 18 sampai 35 adalah usia orang muda Katolik dalam konteks gereja di Indonesia. Nah, di antara mereka, kalau lalu saya singgung bahwa orang-orang usia ini, ya, usia 18 sampai 35, itu usia yang sangat produktif, sangat luar biasa, dan itulah yang kita harapkan supaya nilai-nilai misioner itu harus kita tanamkan dalam kehidupan mereka, ya. Nah, untuk ke sana saya tampilkan teks ini, ya. Paling kurang mari kita bercermin, ya, bercermin dan sebentar kita coba lihat kira-kira orang muda macam mana itu, ya. Generasi dari tahun ke tahun, ya. Mungkin ada di antara kita yang generasi boomers, itu yang kelahirannya 40 sampai 59, mungkin ada yang masuk generasi ini baby boomers, ya. Kemudian yang generasi kami adalah generasi X yang kelahiran 60 sampai 79, mungkin mayoritas di antara kita yang hadir di sini adalah yang pertama dan kedua ini, ya, baby boomers dan generasi X.
generasi saya tentu. Kemudian yang menjadi fokus kita mungkin adalah generasi A atau kaum milenial, sebagian besar tentu saja. Ini yang kelahiran tahun 80 sampai 94. Ada yang memang sudah keburu tua juga sih, kalau kelahiran tahun 80 ya. Tapi mungkin yang akan kita lebih fokus adalah pada generasi Z ini, yang kelahiran 95 sampai 2010. Ini yang lagi panas-panas dalam pelayanan di gereja sebagai putra altar, sebagai akolitus atau putra altar, putri sakristi, Legio Maria Junior atau PD yang itu, atau juga anak-anak muda kita di sekolah, anak-anak remaja, anak-anak muda yang masih punya semangat untuk bisa melayani, ya. Dan tentu yang satu adalah generasi Alpha yang lahir dari tahun 2010 sampai 2025, ya. Nah, mari kita coba lihat dulu ya mereka ini supaya kita bisa pahami. Paling kurang kita yang usia yang ini, boomers dan generasi X, jangan stres untuk melihat generasi A dan Z ini, ya. Mari kita lihat ciri khas kaum milenial, ya. Ini secara umum banyak di antara kita pasti tahu karena punya anak yang tergolong milenial. Mereka ini ya dikatakan gampang bosan pada barang yang dibeli, ya. Beli ini kemudian beli itu dan lain sebagainya, ya. Beli tapi tidak dipakai, ya, untuk ya avaris, ya, dalam bahasa Inggris disebut avaris, ya, buat ngumpul-ngumpul aja. Paling kurang ada yang bilang kamu punya nih, aku punya, ya, aku punya dan lain sebagainya. Yang kedua, ya, ciri khas kaum milenial adalah no gadget no life, ya. Ini tanpa gadget itu tidak ada kehidupan itu, ya. Coba Anda lihat ketika kita di tempat-tempat umum, misalnya di airport, ada pemandangan yang menarik loh. Di airport itu kita jadi kaget ketika misalnya ke toilet, lagi asik-asik buang air, tapi ada yang lagi asik-asik sambil buang air juga, sambil nelpon, ya. Ya, kita mau bilang apa ya? Memang lucu aja ya kalau lihat yang seperti ini, ya. No gadget, no life. Hobi, ya, melakukan pembayaran non cash, itu yang kalau orang-orang muda milenial yang ya punya hobi-hobi, ya, shopping, ya, bayarnya non cash. Kemudian suka yang serba cepat atau instan, ya. Kalau mau makan mau lebih cepat-cepat, instan, buru-buru, ya. Kalau tunggu terlalu lama nggak enak, ya. Memilih pengalaman daripada aset, yang paling penting adalah pengalaman, experience, ya. Dan itu yang kita selalu hadapi dengan orang-orang milenial. Kemudian berbeda perilaku dengan dalam satu grup, ya. Dalam satu grup yang sama mereka berbeda perilaku. Anda bisa lihat dalam melalui gambar ini, kentara sekali, ya. Kadang-kadang kita di tempat-tempat umum kita akhirnya begitu merasa jauh, ya, jauh satu sama lain, ya. Padahal duduk berdekatan. Jago multitasking, ya. Dia tangan sebelahnya pegang ini sebelah itu, yang mulutnya lagi berbicara dan lain sebagainya. Ini anak milenial, dan untuk generasi baby boomer dan generasi X memang tidak masuk dalam kelompok ini, ya. Ada yang paksa diri untuk masuk, ya, diketawain oleh anak-anak milenial, ya. Kemudian mereka itu kritis terhadap fenomena sosial, ya, kritis terhadap fenomena sosial. Kemudian sedikit-sedikit posting, ya. Instagram itu penuh dengan ini, makan di mana, posting foto dulu makanannya, dan itu Indonesia banget, ya. Plus 62 itu seperti itu, ya. Dikit-dikit posting. Tapi bagi milenial, sharing is cool. Sharing is caring. Yang namanya berbagi itu luar biasa. Sedikit saja mereka bisa saling berbagi loh. Lihat di restoran, kadang-kadang satu piring mereka bisa makan beramai-ramai itu, ya. Jadinya yang tidak enak jadinya enak, ya. Nah, lihatlah ciri khas mereka ini. Nah, ini challenge yang besar untuk kita yang generasi boomers dan generasi X. Bagaimana kita bisa menolong mereka untuk menjadi misionaris ini, ya. Ada yang sekarang sedang melakukan tugas misi, ya. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang no gadget, no life ini, ya. Sebetulnya mereka
sangat tepat untuk bisa melakukan tugas misioner. Saya kasih contoh, dalam masa pandemi, ketika kita omong tentang luring dan daring, dalam jaringan dan luar jaringan atau offline dan online, banyak di antara kita itu mengandalkan anak-anak milenial ini untuk mengerjakannya. Ya, kadang-kadang mereka mengerjakan begitu luar biasa. Ya, mereka siapkan, dan kita generasi tua itu, ya jangan bilang tua nanti ada yang tersinggung ya. Nah, kita generasi kita ini ya itu hanya bisa senyum-senyum dan mengatakan mereka memang beda ya. Ya memang beda lah, masa sama ya. Itu ya. Jadi lihatlah bahwa anak-anak milenial atau anak kaum muda milenial ini sebetulnya punya potensi yang sangat besar untuk bermisi, ya. Meskipun mereka punya ini, tapi kita lihat misalnya ada beberapa poin, misalnya no gadget no life. Ini tidak selamanya dalam paham yang negatif ya, tapi mereka ketika kita minta posting dong kegiatan untuk ini, mereka sangat cepat. Dalam waktu singkat itu seluruh dunia tahu, ya. Itu mereka bisa lakukan. Mereka ini multitasking, ya. Sambil kerja, orang sambil menyelam minum air. Ini mereka ini hanya mereka yang bisa lakukan. Dikit-dikit posting, ada nilai positifnya loh, ya. Kegiatan-kegiatan gereja atau apa, kadang-kadang kita yang tua, ya generasi boomers dan X itu kalah cepat dengan orang-orang muda. Mereka lihat langsung bisa dengan 2 kamera di tangan, 2 HP di tangan langsung motret, semuanya jalan. Itu luar biasa, ya. Jadi mereka ini dengan ciri khas kaum milenial ini sangat-sangat potensial, dan mereka inilah yang harus kita pegang untuk membantu mereka menjadi misionaris, ya. Dengan kehebatan-kehebatan mereka yang ditampilkan di sini. Ini hanya sebagian yang saya tampilkan. Tapi saya yakin bahwa Ibu dan Bapak sekalian itu tahu lebih banyak dari yang saya tampilkan ini. Karena kalian punya anak-anak milenial di rumah. Ya, jadi itu. Atau poin lain misalnya sharing school. Ini aspek misioner yang luar biasa loh. Mereka punya kepekaan ya. Ketika melihat situasi mereka bisa mudah untuk menolong ya. Kalau ada bencana di sini, mereka gerak cepat. Mungkin mereka tidak menolong dalam hal materi, tapi dalam usaha untuk posting berita-berita tertentu tentang bencana di sini atau apa di sini, mereka ini yang paling cepat. Jadi aspek misioner itu mereka ini gampang sekali untuk bisa membantu karya-karya misioner dalam gereja. Bagaimana dengan generasi Z yang lebih banyak, yang bikin kepala sakit, ya? Mereka ini melek teknologi, kreatif, bisa menerima perbedaan, peduli terhadap sesama, senang berekspresi. Ini anak-anak yang tadi saya katakan lahir dari tahun 1995 sampai 2010. Mayoritas anak-anak yang ada di rumah, yang generasi Z ini, ya 95 sampai 2010. Ya, mereka punya ciri khas seperti ini. Ya, melek teknologi, kreatif, menerima perbedaan, peduli terhadap sesama, senang berekspresi. Inilah kekhasan Gen Z ini. Ya, nah, kekhasan mereka ini adalah modal dalam kehidupan misioner. Katakan saja kreatif. Wah, anak-anak generasi Z ini itu luar biasa itu. Ya, semuanya canggih. Ya. Kalau yang namanya pewartaan dalam dunia digital, mungkin mereka ini yang memang top. Ya, anak-anak suruh kamu jadi host ya, mahir sekali itu. Ya, anak-anak usia mereka ini mahir, generasi Z ini. Maka kita bisa katakan mereka dengan kreativitas mereka luar biasa itu. Satu poin positif dari mereka lagi, anak-anak generasi Z itu bisa menerima perbedaan. Dan ini pas untuk kehidupan misioner. Mereka tidak membedakan, itu agamanya apa? Enggak. Kecuali orang-orang tertentu yang dibentuk kas seperti itu, mereka melihat perbedaan. Perbedaan itu sebagai penghalang untuk bersatu. Tapi
pada umumnya kalau anak-anak generasi Z itu tidak melihat perbedaan. Bahwa kamu itu manusia, ya kita sesama. Peduli terhadap sesama, ini adalah satu aspek misioner juga. Ya, punya kepedulian, senang berekspresi. Ini juga bisa dalam aspek misioner. Jadi anak-anak yang lahir 95 sampai 2010, ini ada yang masuk dalam kategori remaja, tapi kebanyakan di antara mereka generasi Z ini bisa menjadi kelompok besar yang memiliki energi yang begitu besar untuk bermisi. Ya, ada juga kekurangan-kekurangan tertentu, ya. Ada FOMO, fear of missing out, ada kecemasan tertentu, tingkat stres mereka juga ada. Ya, maklumlah usia mereka masih seperti itu. Ya, kadang-kadang mudah mengeluh, ya, self-proclaim dan lain sebagainya. Nah, terlepas dari kelemahan-kelemahan seperti ini, saya mengajak kita untuk lihatlah aspek-aspek positif yang mereka miliki. Ya, ini yang menjadi boleh dikatakan modal yang kuat di dalam kehidupan misioner. Maka sambil kita melihat ya generasi Z ini dengan kelebihan, kekurangannya, apa yang harus kita bantu ya? Bagaimana bisa mengatasi kekurangan yang dialami oleh generasi Z ya? Mungkin kita sebagai pembina ini lebih berhubungan dengan pengajaran minggu yang lalu ya. Mungkin kita sebagai pembina orang-orang muda dan juga remaja tentu saja ya perlu kurangi ekspektasi kita. Kadang-kadang kita sebagai orang dewasa berharap terlalu tinggi. Karena kita berpikir bahwa orang-orang generasi Z ini sama dengan kita. Tidak. Mereka tetap generasi Z yang dalam perkembangan. Karena itu kita tidak bisa memproyeksikan diri kita, mencerminkan diri kita sebagai orang dewasa, supaya mereka itu seperti kita. Tidak. Mereka hidup dalam zaman mereka. Perlu berusaha untuk menghargai setiap proses kehidupan mereka. Perlu juga komunikasi dengan profesional, para psikolog, psikiater kalau mereka punya masalah-masalah psikis, ya. Beri selalu afirmasi positif pada diri sendiri, ya. Berilah semangat, you pasti bisa, ya. Kamu pasti bisa. Ya. Menjaga privasi, ya ini juga kadang-kadang anak-anak sekarang itu susah untuk diberikan koreksi, ya. Jaimnya juga ada sih. Ya. Nah, sekarang posisi kita ada di mana? Ya, posisi kita adalah fokus kita. Apakah A atau Z? Ternyata kalau kita lihat rentangan usia 18 sampai 35, ya, yang namanya orang-orang muda kita di Indonesia OMK, ya ternyata bisa-bisa kedua-duanya ini masuk, ya. Dari rentangan usia, generasi A dan Z masih aktif di dalam kehidupan menggereja. Ya, usia 18 sampai 35 ini. Dan mereka ini yang selalu menjadi harapan kita dalam bermisi di masa kini. Generasi A dan Z kita bisa lihat juga dari jenjang pendidikan mereka, ya. Pendidikan mereka sarjana atau ada yang masih anak sekolahan, SMA, tingkat SMA tentu saja, ya, dari 18 sampai 35 ini. Ya, jenjang pendidikan mereka, profesi mereka, ya. Tentu di antara mereka ya karena 18 sampai 35 di antara mereka sudah sangat dewasa. Mereka sudah punya profesi, sedang meniti karir dan lagi naik daun, ya, lagi tinggi-tingginya, ya. Meskipun demikian, mereka tetap menjadi harapan kita untuk menjadi tenaga-tenaga atau agen-agen misi di zaman ini, ya. Jadi rentangan usia, jenjang pendidikan, profesi dan lain sebagainya yang menjadi gambaran realitas orang-orang muda kita zaman ini yang perlu kita lihat. Nah, lihatlah ya, gambar ini menarik juga ya. Paus Fransiskus bersama orang-orang muda, ya. Orang si opa-opa saja masih diajak untuk groovy, ya. Groovy atau wifi, ya, bukan selfie. Nah, bagaimana kita bisa menolong orang-orang muda kita ini dalam jalan menuju ke tugas perutusan sebagai misionaris, ya. Saya tampilkan di sini
beberapa jalan masa muda sebagaimana ditampilkan oleh Paus Fransiskus dalam suratnya. Saya mengambil dokumen ini karena bagi saya sangat kontekstual. Karena sinode untuk orang-orang muda ini melihat orang-orang muda di seluruh dunia. Dan ketika membaca teks Christus Vivit, itu ternyata kita juga, orang-orang muda Katolik Indonesia juga masuk dalam sini. Ya, jalan masa muda. Hal yang pertama misalnya, ya, masa muda itu adalah waktu bagi mimpi-mimpi dan pilihan-pilihan. Tadi kita lihat di atas, ya, ini secara jasmani, ya, kenyataan yang sedang terjadi. Ini generasi A dan Z, ya. Paus Fransiskus membahasakannya dengan caranya sendiri. Dia katakan jalan masa muda pertama, waktunya bagi orang muda untuk bermimpi. Orang harus bermimpi, ya. Masa muda sebagai sebuah tahap dalam perkembangan kepribadian ditandai dengan mimpi-mimpi yang mulai terbentuk, relasi-relasi yang semakin konsisten dan seimbang, upaya-upaya dan eksperimen-eksperimen, pilihan-pilihan yang secara bertahap membangun proyek kehidupan. Dalam tahap kehidupan ini, orang-orang muda dipanggil untuk hidup atau dipanggil untuk memproyeksikan diri ke depan tanpa memotong akarnya, membangun otonomi, tetapi tidak dalam kesendirian mereka. Christus Vivit nomor 137. Jadi satu ciri khas yang kita bisa lihat orang-orang muda secara umum, ya, mereka ini punya mimpi. Mereka berani untuk bermimpi. Tentu saja mimpi untuk bermisi juga ada di sana. Maka untuk mengejawantam mimpi ini, ya ini tugas-tugas kita ini, ya, kita yang sedang belajar ini, untuk membantu orang-orang muda kita mewujudkan mimpi mereka. Karena ini adalah waktu bagi mimpi-mimpi dan pilihan-pilihan hidup mereka. Yang kedua, Paus Fransiskus juga dalam Christus Vivit melihat bahwa jalan masa muda yang kedua adalah keinginan untuk hidup dan mengalami. Hidup dan mengalami. Ini menarik, ya. Orang-orang muda itu punya kekhasan seperti ini. Hidup, mengalami. Proyeksi menuju masa depan yang diimpikan ini tidak berarti bahwa orang-orang muda sepenuhnya diproyeksikan ke depan. Karena di waktu yang sama, di dalam diri mereka ada sebuah keinginan yang kuat untuk menjalani masa kini. Mereka adalah generasi A dan Z zaman now, zaman ini, masa kini. Untuk menggunakan sebaik-baiknya kemungkinan yang diberikan hidup ini kepada mereka. Dunia ini dipenuhi dengan keindahan. Bagaimana kita bisa meremehkan karunia Allah? Jadi ini adalah keinginan untuk hidup dan mengalami. Hidup tanpa mengalami itu ada sesuatu yang kurang. Dan itu kekhasan dari generasi muda kita saat ini. Dalam masa muda yang ketiga, dalam persahabatan dengan Kristus, Paus Fransiskus melihat bahwa orang-orang muda masa kini di dalam gereja, ini mereka juga punya persahabatan dengan Kristus yang luar biasa. Sebanyak apapun kalian bisa hidup, ini perkataan dari Paus Fransiskus untuk orang-orang muda, ya. Sebanyak apapun kalian bisa hidup dan memperoleh pengalaman, kalian tidak akan pernah mencapai dasar kemudaan. Kalian tidak akan mengetahui kepenuhan sejati dari menjadi muda apabila kalian setiap hari tidak bertemu dengan sahabat luar biasa. Jika kalian tidak hidup dalam persahabatan dengan Yesus. Jadi persahabatan sejati bagi Paus Fransiskus, persahabatan sejati bagi seorang muda adalah persahabatan dengan Yesus. Ini aspek misioner, ya. Orang-orang muda kita bisa bantu untuk bisa menjadi misionaris, ya, dengan cara yang seperti itu, ya. Mereka bisa menjadi misionaris sejati. Jadi, bila setiap hari bertemu dengan sahabat yang sejati. Siapakah sahabat yang sejati? Sahabat yang sejati adalah Yesus Kristus. Christus Vivit nomor 150.
Lain, jalan masa muda yang lain adalah pertumbuhan dan pendewasaan. Tadi kita lihat di atas ada rentangan usia. Dan gereja juga menyadari itu. Paus Fransiskus mengatakan orang-orang muda adalah mereka yang sedang bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Dan dia katakan pada orang muda begini, saya berharap kalian dapat menghargai diri kalian begitu besar, memandang diri kalian dengan serius untuk mencari pertumbuhan imanmu. Orang-orang muda itu harus menghargai hidup mereka. Banyak orang muda yang mengalami kesulitan cari mereka. Jadi hal yang paling penting adalah mereka perlu dibantu dalam pertumbuhan dan kedewasaan mereka. Satu lagi, jalan persaudaraan. Pertumbuhan imanmu terutama diungkapkan melalui cinta kasih persaudaraan, kemurahan hati, dan belas kasihan. Kristus Vivit nomor 163. Jadi ini juga aspek misioner yang penting untuk orang-orang muda masa kini. Jalan masa muda misioner adalah jalan persaudaraan. Bersahabat dan bersaudara dengan siapa saja. Dalam persaudaraan itu akan diwujudkan yang namanya kesaksian hidup. Jadi masa pertumbuhan iman terutama diungkapkan melalui cinta kasih persaudaraan. Anak-anak muda itu lintas batas. Ya. Kecuali orang-orang muda tertentu yang memang mungkin dibentuk dalam dunia yang terpencil, kayak katak di bawah tempurung, mereka akan menjadi sebuah ghetto, sebuah perkumpulan yang khusus. Ya. Tapi kalau orang muda yang terbuka, mereka punya jalan persaudaraan. Mereka akan bertumbuh dalam iman, terutama melalui cinta kasih persaudaraan dengan siapa saja, kemurahan hati yang bisa mereka tunjukkan, dan juga belas kasihan. Kemudian, satu lagi adalah komitmen orang-orang muda. Orang-orang muda ternyata punya komitmen yang tinggi. Dan Paus Fransiskus menulis kepada mereka seperti ini. Saya menganjurkan pada orang-orang muda untuk melampaui kelompok pertemanan, membangun persahabatan sosial untuk mengusahakan kebaikan bersama. Dan dia katakan, permusuhan sosial bersifat merusak. Sebuah keluarga bisa dihancurkan oleh permusuhan. Sebuah negara bisa dihancurkan oleh permusuhan. Dunia bisa dihancurkan oleh permusuhan. Dan permusuhan yang paling besar adalah perang. Kita masih dalam perang Ukraina dan Rusia. Ya. Jadi yang paling besar adalah perang. Orang-orang muda itu perlu punya komitmen. Dan lagi-lagi, kehidupan misioner juga adalah sebuah jalan komitmen. Maka di poin yang terakhir ini adalah bagaimana kaum muda dan misi gereja. Saya coba untuk mengutip apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus dalam Kristus Vivit nomor 175. Dia katakan begini, dengan dipenuhi dengan kasih Kristus, orang-orang muda dipanggil untuk menjadi saksi Injil dimanapun dengan cara masing-masing. Jadi poin pertama adalah kaum muda juga bisa menjadi misionaris. Caranya bagaimana? Kesaksian Injil. Menjadi saksi Injil. Dan dia kasih contoh dengan Santo Alberto Hurtado. Santo Alberto Hurtado pernah berkata begini, menjadi seorang rasul bukan berarti mengenakan pin pada kerah jas. Bukan berbicara mengenai kebenaran, tetapi menghidupinya, mewujudkannya, ditransformasikan ke dalam Kristus. Menjadi seorang rasul, seorang misionaris, bukan berarti membawa obor di tangan, memiliki terang, tapi menjadi cahaya itu. Tidak cukup membawa obor, tidak cukup memiliki terang, tapi harus menjadi cahaya atau harus menjadi terang. Dan terang itu adalah terang Injil. Maka Injil yang diwartakan dalam aspek misioner ini
Injil lebih daripada sekedar pelajaran saja. Tapi Injil itu adalah sebuah keteladanan. Pesan bisa diubah ke dalam hidup yang nyata. Maka saya katakan tadi bahwa kehidupan misioner itu bukan berarti harus keluar ke negeri-negeri yang baru. Tidak. Zaman ini, hidup misioner itu berarti kita hidup sebagai misionaris melalui kesaksian hidup. Ya, keteladanan yang bisa kita tunjukkan. Kalau saya sebagai imam, saya tunjukkan kehidupan misioner saya dengan hidup sebagai imam yang baik. Melakukan tugas perutusan saya dengan sebaik-baiknya. Sesempurna-sempurnanya. Bagaimana dengan seorang bapak? Dia juga bisa menjadi seorang misionaris yang hebat. Dengan menjadi seorang bapak yang inspiratif. Bapak yang hebat. Ibu juga demikian, tentu saja. Jadi, menjadi misionaris itu berarti menjadi saksi. Santo Alberto Hurtado, menjadi seorang rasul bukan berarti mengenakan pin rasul atau pin misionaris pada kerah jas supaya orang lihat bahwa, oh dia misionaris ya. Bukan begitu. Bukan berbicara mengenai kebenaran, tapi menghidupinya. Menghidupi semangat Injil, semangat misioner, dan mewujudkannya dalam kehidupan praktis. Hal lain ya, di samping kesaksian hidup sebagai orang muda Katolik, ya, kita teringat pada Santo Paulus ketika dia mengatakan, celakalah aku kalau aku tidak mewartakan Injil. Maka kaum muda dan misi gereja itu terwujud dengan prinsip ini. Kesaksian hidup sebagai orang muda Katolik. Bahkan meminjam Santo Paulus, celakalah aku kalau aku tidak bisa mewartakan Injil. Dan tentu saja, saya mau tegaskan, mewartakan Injil bukan berarti keluar ke negeri yang baru. Tapi mewartakan Injil dengan hidup kita yang nyata. Ayah ibu yang baik, itu adalah pewartaan yang luar biasa. Sebagai imam yang baik, itu pewartaan yang luar biasa. Jadi itu, kesaksian hidup sebagai orang muda Katolik. Yang kedua, kaum muda dan misi gereja, ya bukan yang kedua, tapi yang ketiga ya. Yang ketiga, karena yang tadi pertama sudah di depan, perutusan lintas batas. Ya, kita lihat dalam generasi Z dan generasi A dan Z ini, ya, itu luar biasa. Mereka itu punya kepekaan. Semangat empati itu besar sekali itu. Ya, maka misi itu harus lintas batas. Tidak hanya fokus pada kelompok kita, tapi betul-betul keluar dari diri kita sendiri dan menyapa orang-orang yang hidup. Dan itu yang harus kita lakukan. Berani keluar dari diri sendiri supaya bisa menyapa orang-orang lain. Selagi kita sebagai katak di bawah tempurung, sulit bagi kita juga untuk bisa menolong orang-orang yang lain. Sulit. Maka itu kesaksian hidup. Dan perutusan lintas batas. Dan yang ketiga, misi itu berarti siap untuk memikul salib. Jangan berharap bahwa misi itu mudah dan menyenangkan. Ini perkataan dari Paus Fransiskus ya. Dia katakan dalam konteks kehidupan bermisi, ya, jangan berharap bahwa misi itu mudah dan menyenangkan. Tidak. Penuh dengan tantangan, penuh dengan kesulitan. Tapi itu bukan berarti kita berhenti dari tugas sebagai misionaris. Tetap melanjutkan tugas misioner itu. Jangan pernah berhenti. Maka pesan misioner yang saya pinjam ini untuk juga menjadi pesan dari kita semua, untuk anak-anak muda kita, anak-anak remaja kita, dalam konteks kehidupan misioner, menurut Paus Fransiskus. Yang pertama, kita perlu mengingatkan orang-orang muda bahwa God is love. Allah adalah kasih. Aspek misionarisnya ada di mana? Ini satu ucapan Paus yang sifatnya sangat misioner. Allah adalah kasih. Semua orang mengalami itu.
bahwa God is love, Dio e amore. Nah, semua orang memahami itu. Karena itu tugas misi kita adalah membantu orang-orang muda kita supaya mereka percaya bahwa Allah adalah kasih. Kita-kita ini yang sedang ikut pelajaran ini adalah agen pastoral yang siap untuk membawa anak-anak kita, kaum milenial dan Gen Z ini, untuk mengalami bahwa Allah adalah kasih. Cinta itu bukan kata-kata, tapi cinta itu pengalaman. Maka Allah adalah kasih, itu adalah sebuah pengalaman hidup. Itu yang harus kita ajarkan, kita tularkan pada orang-orang muda sepanjang zaman. Yang kedua, kita juga harus berani mengatakan pada orang-orang muda sebagai bekal bagi mereka untuk kehidupan misioner selanjutnya. Kristus menyelamatkanmu. Kristus menyelamatkanmu. Kita perlu ingatkan orang-orang muda kita. Hey bro, Yesus itu satu-satunya keselamatan kita. Enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Yesus adalah satu-satunya. Bukan salah satunya, tapi satu-satunya keselamatan kita. Maka percaya, Kristus menyelamatkanmu. Yang ketiga, pesan misioner yang ketiga adalah Kristus hidup. Tanpa kebangkitan Kristus, sia-sia iman kita. Karena itu kita perlu meyakinkan orang-orang muda. Bro, pokoknya ada kehidupan setelah kematian. Ada kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Ada Yesus yang bisa membangkitkan anak perempuan Yairus, pemuda di Nain, Lazarus, yang mati itu bisa dibangkitkan. Kenapa? Karena Kristus juga bangkit. Kristus bangkit, kita juga bangkit. Dan Santo Paulus mengatakan, kita juga bangkit dan hidup hanya bagi Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus memberi hidup. Ini 4 pesan yang indah sekali dari Paus Fransiskus kepada orang-orang muda pasca sinode orang-orang muda. Orang-orang muda ingat baik-baik. God is love. Allah adalah kasih. Orang-orang muda ingat, Tuhan Yesus Kristus menyelamatkanmu. Kristus pasti menyelamatkanmu. Yang ketiga, Dia hidup. Dia hidup. Kalau saja manusia tidak dibangkitkan, maka sulit juga bagi orang untuk percaya bahwa Kristus bangkit. Itu karena kita semua percaya akan kebangkitan badan. Ketika mengungkapkan kredo iman kita ini, kita juga percaya Kristus yang kita imani juga hidup. Dan yang terakhir adalah Roh Kudus memberi hidup. Kita juga percaya pada Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang memberi kehidupan kepada kita. Tanpa Roh Kudus, tidak ada sesuatu yang terjadi. Karena apa? Gereja misioner itu lahir pada hari raya Pentekoste. Hari raya Pentekoste adalah hari kelahiran gereja. Dan kenapa gereja kita itu benar-benar gereja yang misioner? Karena itu. Gereja lahir di hari Pentakosta. Ini saja yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Saya memang agak cepat dan akan berhenti 15 menit lebih cepat karena setelah ini saya ada satu meeting yang lain yang jauh sebelumnya sudah ada. Nah, tapi saya alokasikan waktunya, saya kira 1 jam 20 menit itu untuk kuliah yang umum memang sudah lebih dari cukup itu. Ya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak Romo Jo.
Ya, masih ada waktu 15 menit ya, Romocon ya. Boleh teman-teman yang mau tanya atau mau sharing, silahkan. Mungkin pertama adalah sharing. Mungkin pertama adalah dari sharing. kolom chat. Oh, dari chat, sebentar, dari chat. Bapak Armiento, ada Sebentar, dari chat. pertanyaan. Langsung aja deh, Pak. Mana? Kok di chat saya nggak ada? Apa persamaan perbedaan antara misionaris, evangelis, dan katekis? Nah, ini hal-hal yang sudah terjadi dalam di paroki, ya, dalam KEP, ya, kursus evangelisasi pribadi itu bisa dipelajari itu. Mungkin fokus kita adalah pada karena yang kita lihat adalah orang muda dan kehidupan misioner. Maka tadi saya tampilkan itu ada apa ya, generasi milenial, generasi Z seperti ini. Nah, saya mau di antara kita ini pasti punya banyak anak atau ponakan yang masuk dalam kedua generasi ini. Bagaimana kita bisa membantu mereka untuk bertumbuh sebagai misionaris dalam gereja kita. Dengan kekasan yang mereka miliki, itu sebetulnya potensi yang besar sekali supaya mereka bisa menjadi misionaris. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang punya pengalaman, ya, bagaimana dalam karya misi, ya, ketika dalam perutusan tertentu ke pulau itu selalu melibatkan anak-anak muda OMK. Apa sih pengalaman misioner yang betul-betul membantu dan menantang kita untuk bisa menularkan pengalaman itu pada orang-orang muda yang lain. Mungkin ada yang punya pengalaman itu, saya kira bagus untuk di-sharingkan. Oke, sambil nunggu teman-teman, kita foto dulu, biar teman-teman mikir, mau sharing. Silakan yuk, kita foto dulu yuk. Yang belum buka kamera, tolong buka kamera, foto dulu. Novi bisa tolong, Nov? Ayo, 3 halaman. Keren nih. 3 halaman. Banyak yang hadir, 3 halaman. Oke, senyum manis. Halaman 1. Halaman 1. Ya. Pak Hilmi gaya. Pak Hilmi gaya terus. Nanti malah burem. Gerak-gerak. Halaman 2. Wah, belum buka semua nih. Yuk, buka kamera yuk. Halaman 3. Terima kasih. Ya, terima kasih Novi. Ya, silakan yang mau sharing. Baik, saya sharing sedikit. Oh iya, silahkan. Oke, baik. Dari pengalaman saya secara pribadi sebagai misionaris, saya melibatkan juga dalam beberapa perjalanan misi anak-anak, yaitu anak kami sendiri gitu ya. Walaupun motivasinya ya tentu anak lebih senang kalau orang tua mengajak dan pergi bersama. Nah, mereka itu waktu kecil, pertama kali bermisi itu anak-anak kami masih berusia sekitar 12 tahun, 15 tahun, kami pernah bawa sampai ke pedalaman Keuskupan Agung Samarinda. Saya beri tugas mereka untuk jadi seksi dokumentasi. Tapi ya backup gitu ya. Jadi biarkan mereka pegang kamera waktu itu, dan mereka buat foto apa saja, dan kita hargai mereka. Sehingga mereka merasa diterima, itu di satu sisi. Nah, sisi yang lain, ketika mereka sekarang kemudian menjadi dewasa, masih generasi Z, bungsu saya, jadi sudah terbiasa juga untuk peduli kepada sesama, peduli. Jadi kalau kami juga melakukan pelayanan medis, dia sudah bantu-bantu, ya itu.
Nah, kemudian untuk mereka yang kami kunjungi, itu kami selalu juga mengadakan pertemuan anak dan remaja. Sudah jadi program sejak awal. Baik anak-anak untuk diberikan katakanlah lomba, gerak dan lagu, nyanyi, berkreasi, dan kami hanya sedia begitu banyak hadiah kami bawa untuk membawa sedikit kegembiraan bagi mereka. Entah itu buku, pensil, alat tulis, itu sudah menjadi suatu kegembiraan buat anak-anak. Bahkan kadang-kadang ketika hadiah itu tertinggal atau tidak ada, yang ada hanya balon, ya sudah tiup balon lombanya. Jadi berkreasi dengan orang-orang muda atau anak-anak, baik dari kami yang datang maupun juga anak-anak yang kami kunjungi. Nah, mungkin Dr. Yudi boleh sharing juga sedikit, karena Dr. Yudi ya tidak lagi generasi Z, tapi masih lumayan lah dibandingkan saya. Ya, baik, Pak Iren. Kelihatannya generasi ini, Dok, generasi Z. Boleh. Malam hari ini kita jadikan Yudi generasi Z. Ya, ya baik. Jadi terima kasih Romo John untuk sharingnya hari ini. Mohon maaf suara saya agak serak nih, jadi keterbatasan bicara. Tapi intinya apa yang tadi sudah saya dengar itu sangat inspiratif sekali ya, bahwa anak-anak muda itu bila diberikan kepercayaan, bila diberikan job dan tanggung jawab itu bisa sangat luar biasa. Jadi saya setuju dengan itu, karena saya juga pribadi suka Romo bekerja sama dengan teman-teman muda gitu ya, orang-orang muda. Bukan berarti saya tidak menghargai yang senior, tetapi ada perbedaan pada saat kita berhadapan dengan anak muda. Semangatnya beda, terus visi misinya juga rada beda gitu. Mereka berharap itu mengerjakan sesuatu tuh dengan cara yang agak extraordinary dibandingkan dengan kita-kita yang sudah lebih senior gitu ya. Nah, itu yang membuat saya juga lebih tertantang untuk bekerja sama dengan banyak anak muda. Dan yang sejauh pengalaman saya bekerja sama dengan anak muda, itu mereka bisa memberikan insight yang kadang-kadang tuh kita nggak kepikir. Gitu. Apa yang buat kita sesuatu yang normal, buat mereka itu abnormal. Begitu juga sebaliknya, yang buat kita itu normal, buat kita abnormal, itu buat mereka normal. Dan saya setuju sekali bahwa digitalisasi saat ini itu sangat banyak dikuasai oleh anak muda. Saya juga melihat dari anak-anak saya gitu ya, pada saat mereka masuk ke dalam dunia pandemi, era pandemi, itu saya baru melihat betul-betul bahwa mereka sangat-sangat menguasai teknologi. Main handphone itu kita baru belajar bagaimana cara mengoperasikan, mereka sudah gape, gitu. Mereka sudah jago. Saya aja buka game aja nggak bisa, mereka sudah main itu udah tutup mata, gitu. Meremelek tinggal geser-geser. Jadi itu yang buat saya suatu hal yang sangat-sangat realistis apa yang disampaikan oleh Romo, karena memang itu yang saya alami sendiri. Gitu. Dalam dunia misionaris, saya rasa juga sangat penting bahwa kita melibatkan anak-anak muda karena semangat mereka beda. Itu makanya juga mungkin Dr. Iren ya, kenapa di Panitia Mission Center kita coba melibatkan teman-teman muda untuk masuk ke dalam divisi atau seksi yang bagian publikasi atau bagian promosi. Itu saya rasa sangat penting. Mungkin itu dulu sedikit Dr. Iren, Romo John, sharing dari saya. Terima kasih. Ya, saya senang dengan sharing dari dokter dan juga kedua dokter ya, Ibu Iren dan juga Dr. Yudi ya. Anak-anak itu perlu dibiasakan. Dibiasakan dengan hal-hal yang baik itu, pada akhirnya mereka akan menjalani itu sebagai sebuah kebiasaan yang baik. Seperti pengalaman dari Dr. Irina atau Dr. Yudi tadi, ya. Bagaimana anak-anak dari kecil, dari usia dini itu sudah terlatih, ya. Latihan mereka untuk bisa berempati dengan orang-orang di daerah yang lebih berkekurangan, ya, dan lain sebagainya. Pada akhirnya mereka punya gambaran, ya, wawasan mereka tentang gereja itu juga makin luas. Semangat untuk aspek-aspek misioner dalam gereja juga menjadi begitu indah, dan mereka menjadi misionaris awam yang hebat. Ya, tadi saya katakan bahwa tren gereja sekarang ini adalah
dengan sedikitnya panggilan dalam hidup membiara, panggilan hidup bakti, maka sekarang justru di negara-negara lain itu mereka kembangkan yang namanya relawan ya, international volunteers ya. Di kongregasi kami itu ada juga relawan orang-orang muda, relawan internasional yang mereka bisa pergi kemana-mana dari Australia. Saya waktu masih bertugas di Dili, dari Australia mereka ke Dili dan tinggal di komunitas Salesian, dan mereka bisa merasul sebagai misionaris untuk orang-orang muda yang lain. Atau mereka ke Vietnam. Di kongregasi kami ada organisasi-organisasi misionaris yang namanya Caliero. Ya, Caliero itu nama seorang kardinal Salesian yang pertama, dan namanya diabdikan sebagai kelompok yang menghimpun ya orang-orang muda dan juga orang yang sudah pensiun tapi bersedia untuk menjadi misionaris awam ya. Dan mereka pergi dengan latar belakang pengalaman yang mereka miliki, dan di tanah-tanah misi itu ya mereka berusaha untuk ikut terlibat aktif dalam kehidupan misioner. Jadi itu kebiasaan-kebiasaan tertentu kalau dipupuk dari dalam keluarga, lama-kelamaan itu menjadi kebiasaan yang bagus yang bisa ditularkan ke mana-mana. Terima kasih banyak dokter berdua ya dengan pengalaman itu. Mute. Apakah ada peserta di sini Ada dari lagi, daerah? ya tadi rupanya saya ngomong masih mute. Ya teman-teman, ada lagi yang mau sharing? Sharingnya akan menambah wawasan kita karena benar-benar dialami ya. Ya, yang dari daerah mungkin bisa punya pengalaman misioner yang bagus dengan anak-anak OMK misalnya, ya, yang bisa kita saling mengisi pengalaman-pengalaman seperti itu. Suster Odilia mungkin, Suster Odilia kan banyak pengalaman. Iya, terima kasih Bu Ani, Pastor, Bapak Ibu. Ya, untuk saya masih dalam apa ya? Saya di pendidikan di SMP, dan di SMP itu murid-muridnya justru banyak yang non-Katolik. Nah, saya memasuki tahun kedua di SMP Amkur Pemangkat, membiasakan diri untuk doa dan renungan pagi di awal pembelajaran, terus penutupannya juga ada doa. Nah, petugasnya bergilir, dan mereka dengan sukacita untuk ambil peran itu di satu sisi. Terus juga pelayanan di gereja, kami mendapat tugas untuk KOR. Nah, yang mazmur, yang dirijen, yang baca juga relawan-relawan anak muda ini dengan sukacita. Nah, dan papa mamanya memberi izin. Jadi ini menjadi contoh toleransi yang nyata di dalam sekolah kami, di sekolah Amkur Pemangkat. Nah, mudah-mudahan ini juga menjadi semangat misi bagi anak-anak, dengan sendirinya mereka mencintai sesamanya dan menjadi itu pengikut Yesus ya, karena semakin hari semakin banyak bertambah yang dibaptis. Tapi guru agamanya itu adalah Pak Seno awam. Tapi untuk tugas gereja dan tugas di sekolah itu mereka sukacita untuk melaksanakannya, tidak dipaksa. Siapa yang mau gitu. Itu sedikit untuk pengalaman sederhana dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Luar biasa, Suster, pengalaman yang bagus ya. Saya jadi terinspirasi, Ibu Irene ya. Saya tinggal sekarang di novisiat di Tiga Raksa. Itu di satu karya kami adalah Balai Latihan Kerja Don Bosco Tiga Raksa yang sudah lebih dari 20 tahun. Dan di lembaga yang kami kelola ini, muridnya saat ini muridnya mungkin sekitar 400-500-an orang ya. Dan dari 400-500-an orang itu yang beragama Islam itu sekitar 97%. Sedangkan sisanya adalah ya orang Katolik sedikit ya. Nah, staf yang ada di sana
Yang Katolik itu mungkin hanya pastor, ada satu pastor dan bruder, kemudian ya ada 4. Yang lain-lain semuanya Muslim. Ya. Dan itu dari awal tahun 2000 ketika lembaga kami ini berdiri, dan kami survive di sini, tidak pernah diserang oleh siapapun, ya, karena memang kita betul-betul bermisi di tengah apa ya, mulai di tengah badai sebenarnya, ya, tapi betul-betul yang datang itu setiap hari yang datang itu semuanya berjilbab. Ya. Saya dulu punya kelompok bahasa Inggris, sampai sekarang murid-murid saya itu masih panggil saya Mister, nggak pernah panggil saya pastor. Ada 1-2 yang panggil pastor. Ada juga ketika kita mengajak, ayo ada pesta Don Bosco. Siapa Don Bosco bagi mereka? Itu seorang Romo yang baik. Selesai. Kami tidak pernah bercerita apapun, ya. Dan itu yang menjadi, saya seperti yang tadi Suster ngomong, ya, kesaksian kita, ya, kesaksian hidup kita itu bunyi atau cahaya misionaris yang tidak bisa dipadamkan, ya, yang tidak bisa dipadamkan. Iya, saya setuju sekali Romo. Jadi memang juga kami berjalan berkeliling dari kampung ke kampung itu kami biasanya programnya adalah nomor 1, memang masuk ke pintu hati sesama, yaitu lewat medis. Jadi Ya. kami selalu gelar pelayanan medis massal gratis, Ya. dan itu lintas segalanya. Dan setelah ada perjumpaan dan bagaimana kami menerima mereka, bahwa mereka pasti mempunyai kesan ketika mereka kembali, dan kami juga kembali, karena kami untuk waktu singkat di satu tempat itu, dan pasti meninggalkan sesuatu. Nah, inilah yang saya imani dan hayati hanya sebagai menabur, bahwa kemudian tumbuh, nanti ada cerita lain, itu urusan Roh Kudus. Yang penting kami hadir, kami berbagi kasih lewat senyum dan pelayanan di bidang yang sangat-sangat universal, yang dibutuhkan orang, dan itu yang kami tinggalkan. Ya. Bu Ani, boleh sharing Bu Ani? Silakan. Ya, silakan Bu Iren. Halo Padre John Laba, Ya. salam jumpa kembali. Nah, mungkin saya salah satu dari produk yang didampingi oleh Romo-Romo SDB, karena saya dari Paroki Yohanes Bosco, Sunter, dari Wisma SDB, saya bergabung itu pindah ke Jakarta SMP kelas 2, sehingga para frater dan suster FMA itu memberikan inspirasi kepada saya, terutama dalam dunia kerja, Pak Padre. Saya kerja di Priuk, lebih ke option for the poor, dan saya senang karena ada bruder, kemudian ada juga frater yang masih pelayanan di Rumah Kerang Tanjung Priuk, frater ya yang di Cilincing. Nah, mungkin visi misi memang kaum muda ya, terutama buat misi untuk dari Yohanes Bosco ya, Don Bosco itu untuk kaum muda itu saya mencoba untuk menerapkan Padre, walaupun mungkin saya di paroki tidak mendampingi OMK, tetapi secara person to person, kebetulan saya juga ngajar juga di Jonggol, sekarang saya tinggal di Jonggol, Citra Indah Jonggol, saya ngajar anak-anak negeri. Nah, di situ saya coba menerapkan apa yang bisa saya yang pernah saya terima dari para frater ataupun romo ataupun suster dari spiritnya Don Bosco gitu. Makasih Padre, mungkin itu saja. Thank you Irene ya. Saya ingat. Obrigado. Ya, Nat. Obrigada. Obrigada ya. Obrigado. Kalau obrigada buat perempuan, Ibu. Kalau obrigado buat laki-laki. Suster Irene yang benar. Jadi untuk perempuan obrigada ya. Kalau bahasa Jepang arigato. Arigato. Kebetulan saya dari SMP Pak Helmi, saya berteman dengan suster dan frater di Wisma. Oh gitu. Kan mereka saya. Luar biasa ya. Ini sharing malam ini luar biasa. Tadi sebetulnya penjelasan Romo menarik, tapi bikin ngantuk. Sekarang mata saya cerah. Dengar cerita Romo di Tiga Raksa, kemudian suster tadi ya bagaimana toleransi,
Bu Iren pelayanannya, terus Iren teman kita juga, wah luar biasa. Saya tepuk tangan. Maaf, gambarnya saya nggak ini ya buka. Terima kasih semua. Amin. Amin. Terima kasih Pak Helmi juga, Bu Irin juga. Ada lagi kah? Kalau nggak ada, Ya, mungkin kita tutup ya Ibu Ani ya. tutup dengan doa. Ya, silahkan. Dari kelompok 8 sudah ada belum ya? Kelompok 8, lalu. Novi, ada kelompok 8 nggak yang datang nih? Kok belum ada yang belum rename? Kalau gitu Ya, minta ini kok jadi tinggal 2 halaman ya? Iya, tinggal udah 6 orang left. Vina, Ibu Vina. Oh, Ibu Vina. Bu Vina. Doa penutup yuk. Bu Vina, tolong Bu Vina, doa penutup Bu Vina. Mana Bu Vinanya? Di halaman 2 ada. Bu Vina. Halaman 2-mu, halaman 2-ku lain, Nek. Iya. Bu Vina. Bu Vina. Ini ada Suster Juvencia juga kelompok Oh, 8. Suster Yuven, tolong Suster Yuven. Minggu depan kelompok 1 ya, tolong ya. Baik, Ibu. Ya, Ya. terima Selamat kasih. malam. Suster. Terima kasih. Selamat malam. Silakan ditutup doa dan berkat Pater John Labah. Baik, Ibu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Maha Kuasa. Kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur bahwa kami boleh menerima, meresapi, dan juga menanggapi setiap materi yang diberikan oleh Pater kepada kami. Kami bersyukur bahwa melalui misi, kami juga senantiasa boleh ikut ambil bagian di dalam hidup, terutama melalui pelayanan kami bersama orang-orang muda. Kami mohon semoga Engkau menggerakkan kami di dalam setiap pelayanan kami, agar hidup kami menjadi berkat bagi siapapun yang kami layani, terutama melalui kaum muda. Kami juga mohon berkat bagi Pater yang telah memberikannya dengan penuh kebaikan dan penuh pengertian, terutama melalui materi yang telah diberikan kepada kami. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan melalui tangan Pater. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Roh-Mu. Semoga kita semua istirahat malam kita pada malam hari ini, semuanya senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih banyak, Pater. Oke. Terima kasih Romo. Sama-sama. Terima kasih.